Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk ibu-ibu dan ibu-ibu yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Satu di Bapak Bapak PSD, yang kami hormati Bapak Ibu dua yang kami hormati. Bersyukur pada Allah Subhanahu semuanya pada siang hari kita semua dapat hadir di ruangan ICT Kedua untuk kegiatan diseminasi atau cepat sudah bagi poin Bapak Dewan PSD kalau di kerjaan nanti dalam keadaan baru Anda bertinggal sempat. Salam tak lupa kita berikan kepada kesenangan pada contoh yang bersalah yang kita memberikan tempat dan sekolahnya untuk menangkan kepada ibu pada acara ini kita sudah memberikan suatu kalimat bagi yang bermanfaat dengan menjelaskan alam terima kasih untuk acara ini. Pemaparan bisa nanti diberi pada Bapak dan saya akan memaparkan yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif, di mana ini merupakan hal yang harus dimulai dalam pelaksanaan tahun 2023. Bapak Ibu yang saya hormati, diseminasi modul 1.4 budaya positif. Ya, budaya positif. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat dan berangkat sesuai profil dan kapasitas, seperti yang disebutkan sebagai pedoman untuk pendidikan ini. Budaya positif dapat dibangun dengan cara sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan mencipta secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau umat adalah penerapan disiplin yang selama ini dijalankan di sekolah. Kesadaran akan penerapan disiplin perlu berdasarkan motivasi internal, di mana pembelajaran positif yang diterapkan bukan disiplin positif, namun masih mengalami tujuan pengadaan dan hubungan. Model disiplin yang dibangun masih belum merupakan siswa. Selain itu, posisi kontrol guru belum sampai pada tahap manajer, melainkan sebagai pendukung dan membuat siswa merasa bersalah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan siswa-siswa yang memiliki disiplin diri, sehingga
mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai dasarnya universal dan memiliki motivasi internal. Siswa yang memiliki disiplin dari mampu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Bagaimana peran kita sebagai guru dapat menunjukkan disiplin pada diri siswa sehingga siswa mampu menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan sesuai yang dikendaki dan bermakna. Mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang diajarkan. Bagaimana budaya positif yang dibahas di sekolah berkembang menjadi karakter semua warga sekolah. Bagaimana pendidik menumbuhkan budaya positif dalam mewujudkan karakter profil pada masa gila dan bagaimana menerapkan disiplin strategi posisi monitor dan manajer sehingga lingkungan yang positif dan aman, nyaman dapat terwujud. Ya, di sini Bapak Ibu bersama-sama kita akan mencoba. Di situ ada sebuah gambar tangan yang mengepal. Tangan mengepal. Di sini nanti akan kita uji coba masing-masing per kelompok bisa satu meja di bawah ya. Di situ bisa kita coba mengepalkan tangan. Kita akan mengepalkan tangan dan bisa kita ya. Silakan. Ini uji coba Bapak Ibu masing-masing meja bisa yang satu mengepalkan tangan mencoba kepalkan tangan siapa yang mengepalkan tangan nanti siapa yang salah satu mengepalkan tangan seperti ini. Nah, mengepalkan tangan artinya tangan ini kan ditutup dong, ditutup ya. Coba tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Ya. Salah satu dari nanti ada yang satu nanti yang hijau atau bagaimana caranya mencoba. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Kemudian tugas mereka yang satu adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan Anda. Paham kalau ya? Nah, ini misalkan yang satu mengepalkan tangan, yang satu mencoba untuk membukanya. Nanti dari sini, teman Anda boleh membujuk, membagi, mengintimidasi, memarahi, mengguna, membeli, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia memberikan uang. Jadi, itu dari situ. Mengepalkan tangan ini buat belajar. Jadi ada salah satu orang dia melakukan sebuah prinsip atau istilahnya suatu hal yang menurut dia itu saya buka tulisnya di sini seperti kontrol mengepalkan tangan. Di situ kalau ada salah satu ya kira-kira di sini dibuat gambaran mengepalkan tangan. Kira-kira misalnya Anda dari kepala tangan yang Anda bawa di kepala tangan ini, ada teman Anda atau rekan Anda di situ menjujuk, mengintimidasi, bahkan menggoda dengan iming-iming harta benda atau apapun. Kira-kira Anda bersedia membuka atau tidak? Ini menurut Anda. Jawabannya apa? Ini. Anda punya prinsip. Anda saja mengepalkan itu. Kemudian ada teman atau rekan mencoba untuk mengganggu dan ingin membukanya. Apa Anda yang Anda lakukan? Anda membuka atau tidak? Ayo, apa? Tidak. Iya. Tidak. Tidak. Kalau yang tidak kira-kira kenapa tidak, Pak Rizal? Iya, berarti ada prinsip yang di situ tidak boleh diberitahukan atau diinformasikan kepada orang lain.
Kalau Bu Anissa tadi belok, kira-kira maksudnya bagaimana tuh? Belok. Nah, lihat situasi dari kondisi berat. Misalnya foto kaki dibuka ya, Bu. Wah, misalnya foto kaki katakanlah, ini saya buka kalau saya beli, maka akan uang 1 miliar juga. Padahal itu prinsip ya. Kira-kira dibuka atau tidak? Nah, ya ini. Nah, tapi setelah dibuka ternyata ada, setelah dibuka ada ini misalkan. Ya ini ada ini. Nah, ya ini sebagai contoh. Nah, nanti kita akan berlanjut ke materi yang berikutnya. Jadi tadi bahwa ada jawaban dari kepala tangan bisa dibuka, tapi tidak ada yang mungkin tidak, karena itu ada prinsipnya. Saya tidak akan membuka. Mungkin itu adalah sesuatu yang kalau dibuka kita menjadi ramai atau apa ya, makanya itu kita yang memiliki kontrol. Berarti yang memiliki kontrol ini saya juga itu dari apa yang ada di lanjut. Siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol? Ya tadi urutan dari tadi ada kepala tangan. Nah, dari kepala tangan siapakah, seperti pertanyaan, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol? Kalau yang mengepal dan yang tidak, berarti yang memegang kontrol kira-kira siapa lagi? Kalau ada kepala tangan yang mengepalkan tangan itu berarti yang memegang kontrol. Ya. Yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan lengannya. Yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka tangan. Nah ini berarti ada yang mengepal, ada yang berusaha untuk membuka, berarti rekannya berusaha untuk membuka dengan berbagai macam cara. Ada ini, ada yang dia dan lain-lain. Ya. Dari pertanyaan di atas ada dua lagi, siapakah yang sebelumnya memegang kontrol, dan yang kedua yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala membuka kepala tangan. Jawabannya itu tentu kita sendiri. Berarti yang memegang kepala tangan itu berarti yang memegang kontrol adalah malaikat sendiri atau yang melepaskan tangan. Tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar pada saat itu. Jawabannya itu tadi. Jadi ada yang tidak, karena berprinsip kita bisa membuka atau tidak tergantung dari diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan yang kita miliki. Jadi kalau kita punya prinsip sampai dibuka, maka tidak dibuka dari berbahaya. Maka kita harus bisa memegang kontrol atas apa yang kita miliki itu. Ya, next. Nah, di sini beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Pertama, dulu mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua perlahan positif atau tidak, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengangkat karakter. Dan yang keempat, yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Itu adalah beberapa miskonsepsi berkaitan tentang makna kontrol. Jadi ada 4 ya tentang menjalankan ilusi mengontrol murid, ilusi bahwa semua memaksa menjadi efektif dan
ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang salah dapat diberikan. Dan yang keempat, ilusi bahwa kita memiliki hak untuk lemah. Next. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma buruk seksual pada pendekatan teori kontrol? Pada dua, yang pertama buruk seksual dan yang kedua teori kontrol. Dan yang kedua buruk seksual. Realitas atau kebutuhan kita sama. Realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi kita menganggap bahwa manusia itu memiliki kebutuhan yang sama. Tapi di teori kontrol di sini berbeda. Kebutuhan kita berbeda. Seksualnya dengan teori kontrolnya berbeda. Kalau menurut seksual dan kita sama, dalam teori kontrol dan kita berbeda. Kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol, semua orang melihat hal yang berbeda. Jadi itu adalah bagaimana orang bisa berubah dari paradigma kepada. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang yang buruk. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi orang itu biasanya memandang bahwa setiap orang yang berperilaku kurang baik itu dianggap orang itu sebuah kesalahan. Kalau di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi perilaku seseorang itu pasti ada tujuannya. Di teori kontrol. Kemudian yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi memang seseorang itu bisa mengontrol dirinya masing-masing. Mestinya secara teori kontrol tidak mungkin dia dikontrol oleh orang lain. Tadi dijelaskan seperti kepala tangan itu tadi, bahwa orang itu bisa memiliki kontrol pada dirinya sendiri. Lanjut, saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini bukan teori ya. Jadi, yang satu bisa mengontrol orang lain, di teori kontrol tidak bisa mengontrol orang lain karena orang itu sifat masing-masing. Sehingga ya orang lain ya sangat orang lain di selanjutnya disebut pemasangan ada pada saat bukan gagal. Pemasangan ada pada saat bukan gagal. Kontrol kolaborasi atau kerjasama dan konsensus ada pilihan. Orang kalau ada sebuah kolaborasi atau kerjasama itu akan dibilang pemilihan baru. Misalnya sebuah hal-hal baru ya, di kolaborasi dan konsensus. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kalau disebut seksual, ya, model berpikir menang kalah. Dari kontrol adalah model berpikir menang. Jadi ada merupakan bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma ya pemikiran dari segi seksual kepada pendekatan teori kontrol. Berubah dari ada pendekatan teori kontrol. Nah, seperti itu. Oke, next lanjut. Lanjut adalah disiplin positif atau disiplin ya. Disiplin itu juga disiplin ini ada disiplin dan disiplin positif. Positif disiplin contoh itu ada kata penting. Itu masuk di positif disiplin. Ya, teratur. Ya, kepatuhan pada peraturan itu masuk di positif disiplin. Jadi orang yang mematuhi
yang ada di masing-masing daerah lingkungan. Ya, ini biasanya hukuman berarti disiplin, sebuah disiplin yang kita lakukan. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif di sini adalah bentuk kontrol diri, yaitu berupa bentuk kontrol diri. Yang dikatakan disiplin positif adalah bentuk kontrol diri. Jadi kita mengontrol pada diri kita sendiri dan belajar. Bentuk kontrol diri yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Itu adalah disiplin positif. Makanya kalau kita menggunakan disiplin positif adalah membuat kontrol pada diri agar dapat mencapai sebuah tujuan yang mulia. Pada dalam disiplin positif akan ada penggunaan 5S ya, senyum, sapa, salam, itu termasuk dari disiplin positif. Jadi belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan. Next, lanjut nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini kita sudah belajar yaitu berkaitan dengan kurikulum ya, itu merdeka. Ini ada profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu memuat 6 dimensi ya, 6 dimensi ya. Yang pertama yaitu beriman takwa kepada Tuhan dan manusia dan berakhlak mulia. Beriman takwa kepada Tuhan dan manusia. Kemudian yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis dan yang terakhir manusia. Ini saya kira untuk Bapak Ibu berkaitan ya berkaitan dengan profil pelajar atas yang berikan kepada ya, sekarang masuk ke restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi. Jadi dijelaskan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi duit untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini itu adalah restitusi. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Berarti di situ ada murid yang salah, kemudian kita memperbaikinya supaya mereka tetap bisa kembali ke kelompoknya tadi dalam kalau di kelas dan di dalam komunitas kelas. Kemudian dia bisa setelah direstitusi, anak tersebut bisa kembali ke karakter yang lebih baik lagi dari karakter yang sama tadi. Jadi contoh anak-anak kesalahan, misalkan akan belajar, tidak mengerjakan tugas atau apa yang kita tahu. Jadi merubah atau memperbaiki kesalahan anak dengan memberikan sebuah hal sehingga anak tersebut bisa memiliki karakter yang lebih kuat atau lebih baik dari itu. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang perubahan seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan proses kolaborasi, proses kerjasama. Ya, jadi kita memproses bersama, kita ajarkan kepada murid untuk mencari sebuah penyelesaian permasalahan, ya, permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi diajarnya menyelesaikan sebuah solusi
kemudian membantu berpikir, ya, dia ingin itu adalah proses dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini adalah sebuah perubahan yang dapat dilakukan mereka kepada anak atau kesalahan yang tidak mereka lakukan. Jangan hukum disuruh apa. Next, ayo. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas ada? Tadi, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas ada? Jadi saya kira kembali tadi beberapa isu yang kita melaksanakan di dalam. Saya kira tidak asing dengan kembali kelas 3 dan 6 ya, untuk kelas yang lain saya kira sudah melaksanakan ini. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini dijelaskan. Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tersebut tanpa makna. Jadi keyakinan di sini adalah sesuatu yang dibuat oleh anak itu sendiri dengan kita membuat sebuah diskusi di mana anak itu mengeluarkan suatu ide yang timbul pada diri anak tersebut, sehingga anak bisa menjalankan dengan pikiran yang senang, gembira tanpa ada paksaan atau ada suatu apa ya, paksaan atau suatu hal yang mungkin akan jadi dengan adanya ini menjadikan bisa melakukan ide gagasan sendiri dan bisa dilaksanakan jelas tanpa ada sebab, sehingga anak itu bisa melaksanakan dengan baik. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan. Jawablah pertanyaan berikut. Mengapa kita jawablah mengapa kita memiliki peraturan kelanjutan hidup pada saat negara itu? Mengapa kita memiliki peraturan kelanjutan hidup pada saat negara itu? Pertanyaannya, gini yo, atau bagaimana seorang pengendara motor itu harus memakai helm? Next. Nah, itu tadi pertanyaan tadi. Pasti ada diri bapak itu. Beliau bawa helm, kira-kira apa? Jawabannya apa? Pertama aman. Lanjut, kira-kira apa lagi? Bawa helm itu, beliau apa motor harus menghindari bisa motor harus memakai helm. Selain aman, melindungi kepala, apa lagi? Supaya tidak ditilang polisi. Ya, tertib dalam berlalu. Ya, kalau yang baik, karena kalau kita berkendara tanpa pakai helm juga, akibatnya kalau terjadi hal-hal yang menyebabkan jatuh atau menjadi kecelakaan, maka akan bisa berakibat fatal baik pada diri kita sendiri ataupun pada orang lain yang ada di jalan. Lanjut, di sini masuk ke 5. Tadi 5 kembali ya. Next lagi. Setelah tadi. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini manusia itu ada memiliki 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Manusia yang pertama bertahan hidup. Kemudian yang kedua kebebasan. Yang ketiga ada kasih sayang dan rasa syukur. Kemudian yang keempat penguasaan dan yang terakhir yaitu adalah
menerima kebutuhan dasar dari manusia. Jadi kita hidup kebebasan, kasih sayang dan rasa terima, penguasaan dan keberanian. Jadi yang namanya manusia ya menghasilkan kalau ada pertahanan dalam hidup. Lanjut. Ya. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku, maka perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang jadi 5 kebutuhan dasar. Kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita. Jadi kita bisa mengidentifikasi, kita bisa memilih, kita bisa memilah. Kira-kira kebutuhan apa yang dapat mendorong pada diri kita untuk berperilaku tersebut. Maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi atau penyelesaian untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara yang positif. Jadi ada 5. Ada 5 ini kita bisa mengidentifikasi mana yang kita bisa terapkan. Ya. Maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan dengan cara yang positif. Jadi untuk memenuhi manusia itu dapat kita cari dengan cara yang positif. Masuk ke 5 posisi kontrol. Jadi tadi kita sudah menyinggung berkaitan dengan 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol kita itu ada 5. Ada 5 posisi yang berarti 5. Kita biasanya ini hanya kalau kita seperti orang ini biasanya hal-hal ini yang sering kita lakukan, tapi kita tidak menyadari apa yang kita lakukan juga itu langsung tidak. Di sini nanti mungkin Bapak Ibu akan ternyata apa yang kita lakukan itu 5 posisi kontrol. Jadi yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, memantau. Dan yang kelima, manajer. Di sini 5-5-nya itu biasanya kita lakukan. Mungkin dengan itu setiap kali ada anak yang salah, apa yang Anda lakukan dengan kata-kata apa itu? Apakah Anda itu masuk menghukum atau masuk membuat merasa bersalah? Ataukah yang ketiga anak dianggap sebagai teman, atau yang keempat sebagai pemangku hanya melihat, atau yang terakhir sebagai manajer. Ini 5 posisi kontrol yang biasanya sudah kita lakukan di dalam pembelajaran sama. Penghukum. Nah ini kita akan membahas masing-masing dari kontrol tadi. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau hukuman verbal. Verbal tidak adalah kita kata-kata. Ya, jadi ucapan yang kita keluarkan itu bisa masuk di dalam hukuman. Jadi akan menggunakan pada diri anak. Jangan anggap yang namanya menghukum hanya kita menghukum dalam fisik, tetapi dengan kata-kata yang kita lontarkan itu akan bisa berakibat anak itu bisa menjadi sebuah hukuman verbal. Seorang penghukum bisa menggunakan nada, suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari dengan suara yang keras, ya, dengan bahasa tubuh, dengan mata melotot, dengan colok, kemudian jari menunjuk, apa yang kita dapat setelah kita lakukan itu? Yang pertama, patuhi aturan saya atau apapun contoh bahasa-bahasa yang kita lontarkan atau kita ucapkan dalam ini sebagai hukum. Patuhi aturan saya atau awas, kata-kata yang kedua. Yang kedua, kamu selalu saja salah.
tapi terlambat lagi. Kira-kira ini sering. Padahal dia lakukan dalam satu. Selalu datang lambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat-kalimat yang ada pada lima kontrol menghubung. Dan dari menghubung itu apa yang kita dapat atau apa yang kita hasilkan? Itu yang kita dapat dengan kalimat-kalimat menghubung di sini hasil yang kita peroleh. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Ini justru ada kalanya anak-anak itu dengan apa yang kita lakukan dengan posisi kontrol hukum, ya anak-anak sebagai ketika sampai mati bahkan sampai kapan boleh teringat kita itu jangan bahkan mungkin ada timbul marah pada diri anak. Marah lebih kalau marah biasanya yang kita tahu biasanya yang orang dulu malah melayu bahkan orang itu macam-macam marah. Kita ada pada kemudian mendendam itu yang lebih fatal lagi mendendam. Muridnya jadi punya dendam pada diri padahal di sini kita punya niat untuk merubah, tapi dengan sebuah kata-kata bahkan mendukung belum lari di seluruh pojok atau apa beberapa kali dan hasilnya adalah anak marah bahkan dendam kepada diri. Next, lanjut. Membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan jaminan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Jadi kalau guru akan membuat sebuah kalimat yang bunyi. Contoh, ada suara berisik, membuat mata besar, jelas ada suaranya memelan, lalu keji, kemudian bahasa tubuhnya merapat pada anak. Biasanya kalau mulai kita dulu mendekati anak, kemudian katakanlah di apa ya di bawah dengan suara yang halus, itu adalah membuat mata besar. Contoh bahasanya atau kalimatnya, ini sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi dengan didekati kemudian ada kalimat yang dikatakan ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus beritahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu baik? Nah, itu adalah membuat merasa bersalah. Jadi itu sebuah kalimat atau kata-kata yang dikatakan yang salah. Tetapi di sini membuat anak itu ada sebuah apa ya sebuah pikiran aku mau melakukan ini itu adalah membuat merasa hasilnya murid akan merasa bersalah. Yang kedua bersalah dalam menggunakan kepada bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kemudian kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap hukum karena emosional pertama dalam tulis akan bersalah. Kalau bersalah, jawab bersalah. Kalau dia jadi tekanan pada diri kurang juga akan menjadi apa ya lebih bahaya ini membuat saya kira dua ini sudah sering kita lakukan di dalam kelas. Kemudian lanjut next teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tapi akan tetap berupaya membantu jadi anda bisa menjaga anak yang salah itu dengan kita berhemat dan berada dalam teman ini ada suara yang kita lakukan biasanya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan bulu. Contoh kalimat, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak kamu. Ya sudah kalian tidak
Tidak ada masalah dia bisa jadi ada kesempatan keakraban antara guru dan siswa. Tapi kadang-kadang kalau siswanya itu atau hanya tidak apa ya, kurang baik, malah kadang-kadang jadi kita harus bisa. Nah, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita benar-benar perilaku orang yang mengawasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan penggunaan dan adanya data tujuannya. Contoh, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Hasilnya, murid memahami konsekuensi dan dalam belajar salah satu guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat berbuat salah. Murid tetap berbuat tidak. Pengawas. Next, manajernya adalah guru tak berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid melakukan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu itu kembali kepada kedua posisi tersebut dan ada suara turun, bahasa tubuh tidak kaku, atau kalimat apa yang kita lakukan kembali ke apakah kamu menanti? Jika kamu menanti, apakah kamu memperbaiki? Jika kamu memperbaiki, dan apa tadi? Apa cara kamu memperbaiki? Hasilnya, murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu yang terjadi. Guru akan mengembalikan dalam murid, tapi dalam suatu masalahnya tentu dengan yang masuk ke sertifikat institusi. Sertifikat berbagai dari tiga. Yang pertama, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan yang terakhir validasi tindakan yang salah. Ya, menstabilkan identitas ini setiap orang pasti melakukan kesalahan. Yang kedua, kalau kita satunya yang menakutkan. Ya, menanyakan keyakinan soal apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Adalah keyakinan. Yang terakhir, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu itu adalah berkaitan dengan next. Nah, selesai. Ya, sudah selesai. Itu tadi adalah pemaparan catatan. Pemaparan berkaitan dengan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Dan tadi ada kontrol manusia dan lain-lain. Kemudian waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Dari saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.
Monggo pertanyaan kedua. Langsung saja ya, pertanyaan saya. Terkadang kita sebagai guru dalam kelas memancing emosi jika anak melanggar aturan. Bagaimana supaya kita aturan dan lancar dalam menerapkan ini? Jadi bagaimana supaya kita tidak mengikuti cara apa yang dipakai Ada tiga pertanyaan tadi yang disampaikan. Ada yang mencoba untuk menjawab. Pertanyaan yang pertama, tadi pertanyaannya apa, Bu? Ya, ribet. Jadi ribet itu pemberian contoh. Biasanya kita kalau memberikan penghargaan itu biasanya ada bintang atau stiker ya sebagian. Ya, bintang ini sebagiannya kita malah mengontrol atau hukuman. Jadi kita memberikan yang jelas stiker atau bintang itu sebagai hadiah juga malah mengontrol hukuman. Baru menyenangkan anak. Kalau hadiah itu menyenangkan anak. Ini tidak efektif untuk disiplin positif dalam jangka panjang. Ya. Ribet, efisien mengubah perilaku dalam jangka pendek. Jadi kita pemberian hadiah itu ada anak pada jangka yang pendek. Tapi anak tidak melatih motivasi internalnya. Perilakunya dilakukan karena hadiah. Jadi anak itu melakukan apa tadi itu karena ada ini. Jadi tidak akan dilakukan. Mereka melakukan dalam karena dia bukan karena tanggung jawab. Memuji anak atau memberi hadiah boleh, asalkan spontan. Tujuannya untuk mengefektifkan bukan untuk memanipulasi dan kontrol. Memberi dukungan dan hadiah untuk anak tidak untuk dijadikan di awal sebagai minim perilaku. Jadi kalau kita ingin memberikan sebuah hadiah itu kita tidak menyebutkan dulu. Jadi secara spontan. Jadi anak-anak itu akan jangkau waktu tidak menjadi alat tawar agar anak tidak tergabungan. Kalau kita tidak berupaya hadiah. Kalau tidak ada maka anak itu tidak akan menjadi kurang besar. Jadi kemudian yang penting juga adalah dukungan pada anak itu ya, tapi justru saat gagal itu bukan anak. Jadi kemudian hadiah itu ada kalanya jadi anak tergantung. Kemudian cara dia untuk jawaban nomor 2. Di sini kalau kita terpancing emosi berarti kita merespon pada kebutuhan kita, bukan kebutuhan anak.
Jadi kalau kita terbagi di masjid dari kita merespon pada kebutuhan dan kita bukan ini sebagai kita menghamba. Ini biasanya karena punya perasaan negatif, emosi misalnya karena asumsi atau label yang oleh anak ini sengaja berbicara tidak karena nakal atau orang tua lemah yang ada waktu. Tenangkan diri dulu sebelum proses disiplin positif. Penting diingat bahwa setiap perilaku pasti ada tujuan dan ada niatnya. Perilaku untuk memenuhi kebutuhannya bukan untuk bikin orang tua emosi. Kalau melihat dengan positif, tidaknya pada perilakunya maka akan lebih mudah tenang dari kebutuhannya apa yang dibutuhkan saat perilaku. Di sini posisi keduanya itu anak belajar menjaga diri sesuai tujuannya dan nilai-nilai yang dipercaya sama di rumah atau di langkah awalnya adalah membahas dan mencari apa yang jadi tujuan. Jadi apa saja yang dipercaya menjaga kesiapan anak dan orang tua. Kesepakatan bersama dilakukan sejak awal. Jadi didasari oleh komunikasi yang baik sebagai hal yang disepakati juga dikonsekuensi serta apa yang akan dilakukan orang tua dan anak-anak. Kalau sudah ada kesepakatan bersama, maka saat anak melanggar bisa jadi sebuah dasar diskusi. Tadi berkaitan dengan kalau kita terpancing oleh emosi juga. Kemudian yang terakhir, pertanyaan tadi berkaitan dengan keyakinan kelas. Menetapkan keyakinan dalam kelas adalah menetapkan aturan atau bayaran. Jadi keyakinan adalah menetapkan aturan atau bayaran. Melalui dengan menetapkan aturan dan bayaran yang sudah dibahas, itu akan membuat menjadi senang, gembira, nyaman dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Sampaikan dengan tegas apa yang diharapkan dari para siswa dalam hal perilaku pendidikan partisipasi dan lakukan memahami aturan tersebut agar mereka dapat menjadikan itu adalah apa peraturan perilaku ini. Itu adalah kaitan dengan peraturan itu jawaban yang dapat saya berikan. Tapi ada kekurangan. Bisa kembali ke ngobrol. Selamat pagi. Pak, ya, bisa ya? Ya, tulis sebuah kita cukup tuliskan kita akan satu. Itu yang nanti kita bantu sebuah keyakinan kelas.
Sudah? Apa belum? Belum, silakan ayo dulu. Dulu ya, belum. Kita berdiskusi, kita buat sebuah kesepakatan. Jadi keyakinan adalah kesepakatan yang dasarnya dari kamu. Dan ya, kalau sudah, silakan untuk yang meja sini bisa maju satu-satu untuk menempel di situ. Yuk, di atas Korea yang dapat dulu persiapkan. Ayo silakan bekerja. Nempel. Di atas. Ya, cari. Ya. Ya, yuk berikutnya. Yuk lanjut. Yuk selanjutnya. Nempel di situ semuanya. Yuk. Ya, yuk. Yang lain, ayo silakan. Oke, cukup satu kali untuk kira-kira mengikuti dari mana itu. Tidak apa-apa lah. Yuk. Yuk, lanjut. Cukup satu kata, satu kalimat saja. Jangan beraya orang dari mana itu. Yuk, lanjut yang lain. Ini semua adalah hasil dari tulisan-tulisanmu. Di sini tadi adalah kita membuat sebuah kesepakatan kelas. Kita menginginkan kelas ini seperti apa? Nah ini tadi Pak Guru hanya memberikan sebuah penjelasan, kemudian kalian di sini membunyikannya di dalam kelas ini. Nah, dari apa yang ada di sini nanti akan kita pilih yang sama, kita cukup ambil satu yang sama. Kemudian nanti setelah itu hasilnya adalah kita melaksanakan sebagai bentuk sebuah keyakinan dalam diri kalian masing-masing. Berarti misalnya saja datang tepat waktu, berarti kalian harus datang tepat waktu, jangan sampai semua itu datangnya telat. Tanggung jawab, berarti kalian jadi harapannya adalah memiliki jiwa tanggung jawab dalam diri kalian masing-masing. Dan tanggung jawab itu harus dilaksanakan. Bentuk tanggung jawab apa? Banyak. Misalkan yang berubah tiket, melaksanakan tugas dengan baik, itu adalah salah satu bentuk tanggung. Datang tepat waktu, ya ini datang tepat waktu ya. Datang tepat waktu kita bikin data. Berarti mana? Dan sama ini. Ini datang tepat waktu juga sama. Bisa ditulis. Satu berarti kepada saling menghormati teman. Ya. Tertib. Tertib. Kalau saya dari tempat yang tertib. Saling menghormati sudah. Ya, saling menghormati. Saling menghormati sudah. Menghormati dari sini bisa saling menghormati teman dan juga guru. Datang tepat pak. Baik, itu nanti dari yang buat kamu, maka kalau kamu yang tidak buat itu berarti sebuah hal yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, disiplin, saling menghargai. Disiplin saling menghargai. Yang ketiga, ukur dengan tepat. Yang ketiga adalah bertanggung jawab. Disiplin, sopan, dan bersikap jujur. Ini yang pelakunya dari kalian yang kalian harapkan dalam praktek. Kemudian mendengarkan guru saat diberi pelajaran. Membuang sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan kelas. Saling menghormati. Ya. Ya. Ini sama belajar. Ya. Jadi ada. Nah, ya. Ya.
juga harapannya nanti apa yang kita buat sebagai pedoman dan kita bisa melaksanakan dengan baik sehingga kelas kita bisa menjadi lebih baik. Ya, itu saja untuk keyakinan kelas ya. Dan kita buat untuk hari ini ya. Lebih kurangnya Pak Guru mohon maaf ya jika ada salah. Namun memang yang namanya ya ada yang salah, tapi kita harus bisa memaafkan, kita harus mohon maaf. Cukup sekian dalam pembelajaran kelas saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bapak Lagi perkenalkan nama saya Ibu. Saya senang sekali. Semangat.